Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'yama ala ibadihi minnah bima dafa'a anhum kaida syaitani wa fanna idh ja'ala lis-sawmi hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban wa qala ayyuhan nas qad adallakum syahrun azim syahrun mubarak syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama laylihi tatawwu'an. Al-hadis sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang pantas di malam yang penuh bahagia ini, yang bertepatan dengan syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah atas segala limpahan karunia rahmat hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih diberikan oleh Allah limpahan karunia rahmatnya sehingga kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani, puasa yang kita lakukan menjadi wasilah tergapainya ridho Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu teguh hati di dalam menjalankan syariatnya. Ma'asyiral muslimin, perlu kita tahu bahwasanya puasa yang kita lakukan, puasa yang kita laksanakan adalah sebuah syariat yang harus kita lakukan, yang dimana hukumnya adalah fardu, hukumnya adalah wajib buat kita orang yang beriman. Bicara terhadap puasa, Syekh Zainul Abidin mengatakan dalam kitab Siyamnya ada beberapa tahapan bagaimana seorang mukmin, seorang muslim bisa menggapai rahasia-rahasia puasa. Bagaimana puasa itu bisa memberikan sebuah dampak baik buat diri kita semua. Bagaimana kita bisa merasakan zaukiyah terhadap diri kita, terhadap puasa yang kita lakukan. Maka ada satu bab di dalam kitab Siyam, Syekh Zainul Abidin mengatakan dalam babnya
bahwa seseorang yang bisa menggapai rahasia-rahasia puasa harus melalui 4 tahapan. Rahasia dalam bahasa Arab kita kenal dengan bahasa asror atau asrorun. Maka di dalam bab ini kita akan mengkaji bagaimana seseorang itu bisa menyingkap rahasia-rahasia puasa, dan juga bagaimana syarat-syarat batin, syarat-syarat hati untuk bisa memantapkan puasa menjadi sebuah syariat yang lengkap di dalam diri kita, menjadikan kita seorang muslim yang sempurna dalam hal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Zainul Abidin, yang pertama daripada rahasia puasa itu adalah ghaddul basar anil ittisa'i fin nazar. Seorang muslim harus memeremkan matanya, menutup mata beserta hatinya anil ittisa'i fin nazar, daripada keleluasaan dirinya di dalam hal melihat. Melihat kepada apa? Ila ma yudammu, kepada perkara yang dianggap hina oleh agama, yang dianggap cacat oleh agama. Wa ma yulhil qalba, dan perkara yang bisa memalingkan hati seorang muslim an dzikrillah, daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu tahu bahwasanya basor ini dalam kajian gramatika bahasa Arab dikatakan dengan makna adalah relung hati. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sirnya puasa, kita bukan hanya memeramkan daripada mata zahir kita, akan tetapi kita juga harus selaras memeremkan mata hati kita daripada perkara yang dianggap hina oleh agama kita, dan juga bisa memalingkan hati kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya, kita nggak boleh di zaman sekarang ini terlalu sering melihat media yang dianggap jelek oleh agama. Media yang sekarang ada begitu luas dan begitu membahana buat generasi-generasi kita. Maka bukan berarti kita tidak boleh melihat kepada media, tapi yang tidak diperbolehkan adalah melihat kepada perkara yang dianggap jelek oleh agama. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang bisa mendapati rahasia puasa? Yang kedua adalah hifdzul lisan. Seorang yang puasa itu harus mampu menjaga lisannya anil kidbi, daripada bohong, wal ghibati, dan juga ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah ngomongin orang, itu namanya ghibah. Nah, lisan kita harus menjaga itu. Jangan sampai pada saat kita puasa lisan kita semau-mau kita. Jangan sampai saudara-saudara kita itu tercela gara-gara omongan kita. Contoh, seperti ada teman kita, saudara muslim kita, ya, melakukan sesuatu yang tidak pantas dalam pandangan agama, maka kemudian kita membicarakan kejelekan itu.
itu akan menimbulkan kita nggak bisa lagi mendapatkan daripada rahasia puasa. Wan namimah, dan kemudian juga kita nggak boleh ngadu-ngadu, bercerita kepada orang terhadap apa-apa yang sudah menjadi kejelekan di masyarakat umum. Wal fuhsi, dan juga kita nggak boleh ngomong jelek. Mulut kita kudu jaga, lisan kita kudu jaga. Kenapa? Karena lisan ini pada saat kita puasa itu harus betul-betul kita jaga supaya kita bisa mendapatkan daripada sirnya puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah wal mirai. Kita itu nggak boleh puasa kita pengen dilihat orang, pengen disanjung orang, pengen dianggap baik oleh orang. Contohnya seperti apa? Contohnya pada saat kita puasa, kemudian kita membaca Quran, kemudian kita sholat sunnah, kemudian kita iktikaf. Tapi seluruh aktivitas itu pengen dianggap baik, ingin dipandang oleh manusia, maka itu akan jauh kita daripada rahasianya puasa. Kita jauh dari akan mendapatkan rasa manisnya puasa. Contoh, kalau seandainya di masyarakat sekarang ini contohnya, kita pengen puasa. Sesudah kita menjalani puasa, kan puasa itu sulit, berat. Tapi pengennya kita itu kalau bisa puasa kita dianggap oleh orang. Seakan-akan kita itu orang yang paling capek dalam hal puasa. Nah, maka yang seperti ini itu jangan sampai ada di dalam diri kita. Maka kata baginda Nabi, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syallahi hajatun. Maka di Allah itu tidak ada kebutuhan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah itu meninggalkan, menitipkan, menaruh akan makanan dan minumannya. Jadi kalau ada kita nih puasa, tapi kita nggak tinggalin omongan jelek, kita terus saja menggibah orang, maka di dalam kehidupan kita ini Allah nggak bakalan jadikan keberkahan dalam kehidupan kita. Makanya penting untuk menjaga lisan ini, jangan sampai dari lisan ini kita dihilangkan oleh Allah atau tidak diberikan asrar rahasia puasa oleh Allah, dan juga dihilangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Maka baginda Nabi dalam hadis lainnya mengatakan, asyamu junnatun man lam yakhruqha bi kidbin aw ghibah. Puasa adalah penutup malam yakhruqha, selagi tidak disobek-sobek bikizbin oleh kebohongan, au ghibatin atau kegibahan. Jadi puasa yang kita lakukan, saudaraku semua, adalah penutup. Apa itu penutup? Adalah pelindung daripada kejelekan-kejelekan kita. Perlu kita tahu, bukan berarti kita ini baik, bukan berarti kita ini soleh, tapi Allah lah yang memberikan kita baik, Allah lah yang menjadikan kita soleh. Maka ketika kita puasa, Allah berikan perlindungan baik dan soleh kepada kita. Nah, kemudian bagaimana pertanyaannya? Pak Ustadz, saya ini puasa, tapi saya punya temen demen buat ngeledek saya.
demen banget mencela saya. Pakaian saya jelek sedikit, dia sering ngatain, itu pakaian apaan itu begitu? Pakaian sih nggak trendy banget, pakaian sih nggak bagus banget, pakaian sih nggak matching banget, udah ketinggalan zaman. Atau ada orang ngatain mah kagak, tapi demen banget ama memusuhin. Apa kata baginda Nabi? Wasiyamu junnatun. Yang namanya puasa itu junnah, adalah penutup. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum, maka jikalau kalian menemukan di satu hari daripada puasa kalian, fala yarkus yauma idin, maka kalian jangan berkata kotor. Sekalipun teman kita, sekalipun tetangga-tetangga kita mencaci kita, maka kita nggak boleh untuk membalasnya. Maka kata baginda Nabi, wala yashab fa insabahu ahadun, dan kau jangan terseret, kau jangan membalas jikalau ada seseorang mencaci kalian. Au qatalahu, atau ada orang yang ingin memusuhi kalian, maka engkau juga jangan membalasnya. Falyakul inni mru'um sha'im, bahwasanya katakanlah kepada orang tersebut, inni mru'um sha'im, bahwasanya aku ini adalah orang yang sedang melaksanakan puasa. Tuh, makanya puasa yang kita lakukan adalah sebuah benteng untuk menjaga kita, bagaimana supaya kita ini bisa menjadi manusia yang baik, yang Allah tuduhkan asror rahasia puasa, yang nanti puasa itu bisa memberikan dampak kebaikan buat kita. Dan kemudian tahapan daripada asror itu, rahasia puasa akan kita dapati, yaitu pada saat apa? Kata Syekh Zainul Abidin, kafu baqiyatil jawari minas sam'i, daripada seluruh anggota kita, yaitu daripada pendengaran kita, daripada telinga kita, daripada tangan kita, warijli wal batni, dan daripada kaki dan perut kita, anil asami wasyubuhat, daripada perkara yang haram, daripada perkara yang dosa, wasyubuhat, dan perkara-perkara yang syubhat. Maka kata baginda Nabi, laisa siyamu minal akli wasyurbi, puasa itu bukanlah karena faktor makan dan minum. Yang dinamakan puasa itu innamas siyamu minal lagwi warrafasi, yang namanya puasa itu adalah jauh kita daripada perkara yang sia-sia, warrafasi, dan perkara yang jelek. Maka kalau kita ingin utuh bisa mendapatkan sir rahasianya puasa, maka jangan cuma bisa kita menahan daripada makan dan minum, tapi kita juga harus mampu menahan daripada perkara yang sia-sia, perkara yang jelek di mata agama. Sampai-sampai baginda Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju', berapa banyak dari orang yang puasa itu yang dapat oleh ia cuma lapar saja. Wa kam min qaimin, dan berapa banyak daripada orang yang bangun untuk sholat malam, laisa lahu min qiyamihi, yang tidaklah baginya daripada tidur itu, daripada bangun itu, illa sahur, illa sahar, kecuali adalah cuma melek saja. Ma'asyiral muslimin, perlu kita tahu bersama, jangan sampai kita sebagai umat Islam yang puasa ini sudah dipadukan kepada Allah,
yang puasa ini telah dipardukan kepada sebelum kita, yang kita dapati cuma lapar saja. Puasa dalam artian sesungguhnya menilik daripada kajian-kajian syariat agama kita, kajian ilmu agama kita, yaitu bukan hanya mendapatkan lapar, tapi juga mendapatkan rahasia dari puasa kita. Maka ketika kita mampu menjaga semua itu, daripada menjaga lisan kita, menjaga seluruh anggota kita, menjaga daripada mata johir dan mata batin kita, maka insya Allah, maka Allah katakan la'allakum tattaqun. La'alla masuk kepada fi'il madi, punya faedah litaraji wat tawaku, yaitu punya makna adalah kebuktian. Kalau kita mampu bukan hanya menjaga daripada makan dan minum, tapi kita mampu menjaga asror-asror, syarat-syarat kebatinan dalam puasa kita, insya Allah kita tergolong daripada orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir, ini yang sering kita tinggalkan. Kita seakan-akan merasa diri kita itu adalah orang yang sudah soleh, sudah pantas, dan kita yakin ibadah kita diterima. Padahal kata ulama, yang syarat keempat bagaimana seseorang itu akan bisa merasakan dampak baik kepada dirinya, akan bisa merasakan dampak baik dari puasanya. Kata ulama, ayyakuna qalbuhu ba'dal fitri muttariban. Keadaan hatinya sesudah dia berbuka harus muttariban, yaitu harus terguncang, harus berubah, harus enggak tenang. Bainar roja wal khauf, antara berharap wal khauf dan takut. Kadang-kadang ya kita ini kalau udah puasa, kalau udah ibadah, seakan-akan orang yang paling soleh, yang paling hebat, seakan-akan Allah pasti nerima daripada puasa kita. Padahal nggak gitu. Yang harus kita pahami adalah puasa yang kita lakukan adalah sebuah bentuk kewajiban buat kita, tapi tidak boleh kita mengatakan di dalam diri kita merasa bahwa puasa kita adalah puasa yang terbaik, udah pasti diterima oleh Allah. Kita perlu tahu bahwasanya ya hati kita itu harus terus berharap. Apa sih berharap itu? Kata ulama, ar-roja ta'alluqul qalbi bimahbubin sayahsulu fil mustaqbal. Yang namanya berharap itu adalah kaitan hati dengan perkara yang dicintai. Sayahsulu fil mustaqbal, yang bakal menghasilkan itu mahbub fil mustaqbal, di zaman yang akan datang. Jadi kalau kita puasa, hati kita terus kait kepada yang kita cintai. Ya, kita puasa itu yang kita cintai. Satu harapan kita, saya sulupil mustaqbal, mudah-mudahan ini menjadi sebuah hasil keridhaan, menjadikan hasil ganjaran, menghasilkan daripada surganya Allah fil mustaqbal, di hari yang akan datang. Maka penting buat kita selalu berharap kepada Allah dari segala apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, perlu kita tahu ada 3 golongan orang yang berharap.
Cuman 3 golongan ini berbeda-beda cara berharapnya. Apa kata ulama? Rojulun amilah hasanatan. Ada seorang manusia, dia berbuat baik, bari yarju qabulah. Dia berharap untuk diterima segala kebaikannya. Ada orang sholat, dia tahu sholat ini adalah kewajiban, tapi dia nggak tahu apakah diterima atau tidak. Tapi dia terus berharap dari kebaikan yang ia lakukan sebagai sebuah ketaatan kepada Allah, dia berharap untuk diterima kebaikan yang ia lakukan. Yang kedua, rojulun amila sayyi'atan. Ada seorang manusia yang berbuat jelek, hidupnya jelek terus, banyak kesalahan yang ia lakukan. Summa taba, kemudian dia taubat, fahuwa yarjul maghfirah. Tapi dari sebuah kesalahan yang ia lakukan, dia kembali, dia taubat kepada Allah, dia berharap daripada kesalahan itu mudah-mudahan Allah berikan ampunan. Ya, seperti kita ini, kita itu banyak salahnya. Maka ketika kita salah, kita harus cepat-cepat bertobat dan lanjut kepada satu harapan, yaitu mudah-mudahan Allah terima daripada segala kesalahan itu, dan mudah-mudahan Allah berikan ampunan. Kemudian ada lagi satu golongan manusia. Manusia ini rojulun kadzib. Dia itu pembohong. Yatamada fiddunu. Dia terus-terusan melakukan dosa. Tapi dia ngomong wa yaqulu arjul maghfirah. Dan dia berkata, aku berharap kepada ampunannya Allah. Yang seperti ini adalah harapan kosong. Gitu. Harapan yang terbaik adalah apa? Yaitu yang pertama, kalau kita adalah seorang muslim yang baik, kita harus beramal kepada amal yang baik dan terus berharap mudah-mudahan amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita nggak tahu apakah puasa yang tadi kita lakukan, apakah puasa yang kemarin kita lakukan, apakah puasa yang dahulu kita lakukan, apakah itu diterima oleh Allah atau tidak. Maka penting untuk berharap mudah-mudahan puasa sebagai ibadah, sebagai wasilah, sebagai sebuah syariat kewajiban kita, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan kita tergolong daripada orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang kedua, ketika kita sudah puasa, jangan sampai hati kita itu tenang. Kita harus takut kepada Allah. Ya Allah, aku tahu begitu sedikit amal ibadahku. Aku tahu puasaku tidak sempurna. Aku tahu berapa banyak yang aku telah lakukan dalam puasaku. Tapi aku selalu takut kalau Engkau nggak terima ya Allah terhadap puasaku. Maka ya Allah, kalau seandainya aku punya salah, ampunilah segala kesalahanku ya Allah. Ya Allah, terimalah puasaku. Karena kalau seandainya Engkau nggak terima, Kau tolak puasaku, maka aku takut kalau seandainya itu terjadi, aku tergolong daripada orang-orang yang rugi. Maka yang keempat ini perlu kita camkan, segala apapun ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan syariat kita. Tapi yang pasti juga jangan sampai kita merasa tenang, merasa paling baik. Hati kita harus terus bergoyang antara harap dan takut kepada Allah. Karena
yang menilai dari seluruh ibadah kita, yang menjadi penghisab daripada seluruh ibadah-ibadah kita adalah Allah. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini, ya, puasa kita pada tahun yang lain, mudah-mudahan Allah terima dan Allah jadikan menjadi wasilah tergapainya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, itulah 4 rahasia daripada puasa yang mudah-mudahan semua dari kita semua di tahun ini, di puasa di bulan ini, mudah-mudahan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, dengan keilmuan yang kita punya. Mudah-mudahan juga puasa kita diterima dan menjadi amal soleh buat kita semua. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan puasa kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi